Shalom, kali ini kita akan lihat satu ayat ya. Nanti penjabarannya bisa banyak ayat, tapi sekarang kita lihat ini, Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalimat ini sering kita dengar mungkin ya, bahkan dibuat jadi lagu nih ya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Nah, ini konteksnya adalah ketika itu Yesus, ini kita perlu baca dari bagian awal ya. Waktu itu sebelumnya ini Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke gunung nih ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ya, jadi ini satu pengalaman ya, pengalaman yang istimewa. Ketika Yesus dimuliakan dan saat itu hanya 3 orang muridnya yang ikut, yang melihatnya ya, ada pengalaman yang luar biasa. Nah, setelah itu waktu mereka turun dari gunung, nih ayat 9 ya. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian ayat 14 ya, lanjutannya nih. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu ayat 16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Ayat 17, kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kebawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ini perhatikan ya, Yesus bilang ini, hai kamu angkatan yang tidak percaya ini. Ya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Nah, kemudian ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami hal ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, ini reaksi Yesus yang tadi ya. Jadi itu urutannya seperti itu, baru di ayat 23 ini. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan masukinya lagi.
Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kalau kita compare dengan Matius 17, ya, ini konteks yang sama, ya. Tapi yang mencatatnya ini Matius. Matius pasal, nih sama kan, ayat 1, ceritanya Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung. Ya, kemudian setelah dari situ ini ya, sama ceritanya. Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayat dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air, ya. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, lalu Yesus juga mengatakan di sini, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Ya. Lalu ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Lalu ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lalu tambahannya di ayat 21 ini ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, biasanya kalau kita baca ini, banyak orang menafsirkan, termasuk saya juga ya, bahwa ada setan-setan tertentu ya ketika merasuk seseorang, maka ditengking nggak keluar juga, itu perlu doa dan puasa ya. Jadi kadang-kadang suka jadi joke gitu ya. Kalau ada orang yang rewel gitu, suka dibilang jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa gitu ya. Kadang-kadang jadi joke. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan jenis ini, jenis apa ini? Ya kalau sepintas kita pikir jenis-jenis setan ya. Tapi kalau kita baca firman Tuhan kan dikatakan gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lalu Tuhan berkata, aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menahan kekuatan musuh ya. Untuk dia diberi kuasa mengusir setan-setan. Jadi sebenarnya nggak ada setan yang tidak bisa diusir sebenarnya. Tapi faktanya kan Yesus itu kan membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung. Ya, mereka seperti retreat ya. Yesusnya berdoa, lalu di situ dia dimuliakan, pakaiannya menjadi putih ya berkilat. Lalu nampak ada Elia dan Musa sedang datang bercakap-cakap dengan Yesus. Ini satu pengalaman ya, kalau teman-teman yang pernah ikut retreat ya selama mungkin 1-2 hari, lalu di retreat itu kita dengar firman, kemudian didoakan dalam beberapa hal, kadang-kadang itu ada yang mungkin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada yang penuh Roh Kudus, ada yang terjadi pelepasan ya, manifestasi dan sebagainya lah. Jadi pada saat retreat itu pikiran kita betul-betul terarah kepada Tuhan ya, kepada firman Tuhan. Itu yang dialami oleh Yesus dengan Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Mereka pada satu tenggang waktu, ya rentang waktu beberapa jam, mereka bersama-sama dalam persekutuan dan ada istilah frekuensi imannya kurang lebih sama ya.
Ada yang menggambarkannya lagi nih, urapan sedang kencang-kencangnya ya. Jadi ketika turun ketemu orang yang seperti ini, jadi tengking sekali aja langsung setannya keluar. Lalu murid-murid yang tinggal, ya kan semua 12 murid kan yang selalu menyertai Yesus, karena Petrus, Yakobus, dan Yohanes ikut ke gunung, berarti yang tinggal itu ya diperkirakan 9 orang itu ya. Nah rupanya mereka sempat mengusir setan dari anak ini tapi nggak berhasil. Lalu mereka bertanya sama Yesus, kenapa kami tidak bisa? Ya, nih, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu Tuhan jawabnya apa? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi ini sebenarnya poinnya, ya. Bukan setan yang lebih kuat, bukan. Tapi karena kamu kurang percaya. Nah, kepercayaan itu satu keputusan. Lalu kalau di Markus tadi kan cuma sampai di situ, ya. Dia cuma bilang jenis ini hanya dapat diusir dengan berdoa, ya. Berdoa itu artinya apa? Artinya kita mengkonsentrasikan pikiran kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Itu doa. Saya ingat satu ketika saya pernah uh, berdoa beberapa hari di Bukit Doa di Ungaran ya. Lalu ketemu satu orang yang kami biasanya kan kalau pada masa itu saya belum terlalu kenal sama pemiliknya, jadi saya tidur di kamar ya. Satu kamar tuh ada 4 tempat tidur tingkat ya. Jadi biasanya kita tidur nanti ada yang di kamar, habis itu ada yang ke gua doa gitu ya. Gua doa, ada yang doa sampai pagi dalam gua situ ya, ada yang merenung baca firman ya. Nah, teman satu kamar itu ada seorang kenalan sama saya. Dia tinggal di Semarang dan dia cerita ya. Ada lagi yang bantuan yang lain. Istilahnya kalau mampir di Ungaran itu ada istilahnya isi tangki ya, kayak di charge kembali gitu. Jadi udah sibuk pelayanan kemana-mana ya. Kalau pelayanan itu kan kadang-kadang ya banyak hal dikerjakan ya. Tidak hanya urusan firman, kadang-kadang urusan administrasi, urusan gedung gereja, dan banyak hal ya. Lalu jadi ketika datang ke Ungaran itu nyepi, istilahnya di-charge kembali, pikirannya dikonsentrasikan kembali kepada Tuhan. Jadi dari sana baru ketika mengusir setan itu jadi powerful sekali gitu. Karena kayak pisau baru diasah gitu ya. Nah, jadi ketika di Markus dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Artinya kamu perlu perbanyak jam doa kamu, konsentrasi kamu kepada Tuhan dan firman-Nya, baru kamu bisa tengking gitu ya. Nah, lalu di Matius ini menarik karena Yesus tambahkan penjelasannya cukup detail ya. Dia nggak hanya bilang karena kamu kurang percaya. Ada kelanjutannya, dia bilang begini, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, jadi ini masalah kurang percaya. Baru dia jelaskan di sini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jenis apa ini? Jenis ketidakpercayaan, bukan jenis setannya ya. Jadi kadang tuh dalam doa ya, kepercayaan kita memang diuji ya. Makanya ada ada hamba Tuhan namanya Oral Roberts ya. Dia sudah meninggal ya, dia meninggal umur 90 berapa kalau nggak salah ya. Dia Tuhan pakai itu luar biasa ya, ada urapan kesembuhan, dia penginjil ya. Dia nggak bangun gereja, dia penginjil. Kemudian dia buat kalau nggak salah atau ada kompleks ya, City of Faith, atau saya kurang lupa ya apa yang lain. Tapi yang jelas dia bangun universitas ya, sampai sekarang masih ada. Oral Roberts University ya, itu terkenal sekali. Nah, lalu ketika Oral Roberts ini sudah masa tuanya ya, dia istirahat ya, kayak Billy Graham begitu. Mungkin secara fisik dia tidak segesit dulu lagi, jadi dia
di satu tempat ya, di istrinya udah meninggal juga. Jadi dia tinggal di satu tempat dan nggak pelayanan massal lagi, tapi banyak hamba-hamba Tuhan suka datang untuk konsultasi lalu minta didoakan sama dia ya, sebagai hamba Tuhan yang udah sangat berpengalaman gitu. Nah, waktu dia datang itu buat janji dulu ya, karena dalam satu hari mungkin hanya bisa berapa orang begitu. Nah, ada seorang hamba Tuhan ya, dia juga bukan gembala, dia bukan pendeta ya, dia pengajar ya, pengajar firman Tuhan. Kemudian ketika datang ke sana terus eh, udah ngobrol berapa lama ya, lalu orang Roberts doain ya hamba-hamba Tuhan yang hadir. Lalu hamba Tuhan ini bilang gini, dia doa, dia bilang, dia minta tolong doakan supaya urapan kesembuhan yang Anda miliki itu juga boleh ditransfer ke saya. Lalu orang Roberts bilang begini, no, it won't work. Dia bilang, oh nggak akan bisa katanya. Why? Kenapa gitu? Anda kan gembala kan, pendeta kan? Oh enggak, I'm not a pastor. Saya bukan seorang pastor, saya bukan seorang gembala, saya seorang penginjil ya. Saya seorang teacher. Oh, kalau gitu bisa. Loh kenapa begitu? Rupanya begini. Dia bilang, orang Roberts tuh bilang gini, saya ini penginjil. Ya, penginjil tuh hit and run. Jadi saya doa, saya puasa, lalu ketika KKR saya datang, saya khotbah, saya doain orang, iman saya tuh menyala-nyala ya, berapi-api, banyak mujizat terjadi. Ya, habis itu saya tinggal ya. Habis itu nanti sudah berapa lama saya buat lagi KKR tempat lain ya. Jadi dia bilang, karena saya penginjil, saya hit and run, saya khotbah, udah ya, saya tabur firman, saya doain. Ada orang yang gak langsung sembuh, udah saya doakan yang berikutnya. Tapi kalau Anda jadi pendeta, Anda jadi gembala, Anda kan stay di gereja itu. Tiap minggu Anda ketemu dengan jemaat Anda. Ada jemaat yang sakit, didoain gitu ya. Dengan iman, percaya, lalu belum sembuh. Minggu depan datang lagi, minta doain lagi ya. Nah itu dia bilang itu mempengaruhi iman Anda ya. Jadi memang kan kalau iman itu di luar logika ya. Sementara kita hidup di dunia ini kan, kita sekolah dan sebagainya, kita belajar pengetahuan dan segala sesuatu yang bisa dijelaskan dengan pengetahuan yang masuk akal, yaitu nggak perlu iman gitu. Iman itu sesuatu yang di luar logika gitu. Ketika dokter bilang udah nggak bisa sembuh ya, lalu kita punya iman, didoakan sembuh ya, itu mujizat ya. Itu nggak bisa dijelaskan dengan pikiran manusia. Nah sekarang kalau kita doain orang gitu ya, terus kita lihat kok nggak sembuh ya, malah makin parah. Kalau kita nggak bangun iman kita begitu rupa lewat doa, merenungkan firman Tuhan, lewat puasa, maka kita akan lebih dikuasai oleh apa yang kita lihat. Dan akhirnya kita nyerah. Dan itu sebenarnya banyak terjadi kalau kita doain orang kan, wah dengan iman kita percaya, amin ya. Tapi begitu makin parah, akhirnya terus dokter bilang, wah ini udah makin parah, ini udah kanker stadium 4 gitu ya. Langsung kita berubah gitu. Ya Tuhan, biar kehendak mulai yang jadi, biar yang terbaik yang dari Tuhan itu. Itu sebenarnya kenapa kita begitu? Karena kita mulai ragu gitu. Kita melihat loh, kok nggak sembuh lah. Nah di sini masalahnya. Makanya Tuhan bilang karena kamu kurang percaya. Nah untuk mengatasi itu pertama doa. Karena doa itu kan biasanya kita kalau dibilang berdoa itu kita tutup mata, menundukkan kepala. Artinya kita itu nggak lihat apa yang bisa ditangkap dengan panca indera kita, tutup telinga kita, ya, tutup mata kita konsentrasi hanya melihat, kita kalau menundukkan kepala ya, itu sebenarnya ya kalau di perjanjian baru kan kita lahir baru, Tuhan di dalam kita ya, di dalam belly ya, out of our belly dikatakan begitu. Jadi kita sebenarnya ketika menunduk itu kalau kita menyadari Tuhan itu ada di dalam kita ya. Jadi kita konsentrasi ke sana. Kita nggak lihat lingkungan gitu. Baru ditambah dengan puasa. Kenapa puasa itu? Puasa itu menekan kedagingan ya. Puasa itu bukan paksa Tuhan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dengar orang bilang, oh itu ada orang gereja setan loh, mereka puasa untuk berdoa supaya
gereja terhambat misalnya kayak begitu ya. Atau mereka kirimkan tulah gitu ya. Sebenarnya kita nggak perlu takut ya, karena kan kita baca, asal firman kita baca, kita renungkan. Janji Tuhan, ada malaikat Tuhan seling kita. Kan banyak cerita ya. Ada hamba Tuhan pendeta yang mau disantet atau di apa, ternyata malah nggak bisa mental. Itu firman ya, firman yang kita pegang gitu. Nah, kalau kita terus pegang itu ya, kita konsentrasi ya, dengan berpuasa itu artinya kita mengendalikan tubuh kita ya. Kita menekan semua yang pengaruh tubuh ini. Tubuh ini kan ada panca indera kan, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kulit ya, ada lidah, itu semua panca indera. Itu yang memberi sinyal kepada otak ya tentang sesuatu. Nah, iman itu di luar panca indera. Jadi kalau kita berpuasa, sebenarnya kita itu menekan kedagingan kita supaya kita lebih peka mendengar apa yang dari roh kita yang sudah lahir baru. Ya. Jadi kalau dibilang tiada yang mustahil bagi orang percaya, itu betul. Ya. Cuma untuk kita bisa sampai di sana, kita mesti melawan ketidakpercayaan yang menyerang kita. Ya. Dan dalam banyak hal atau dalam sebagian hal lah saya katakan ya, itu nggak mudah juga. Apalagi kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang nggak percaya. Coba baca kisah Yesus ketika dia di kampung halamannya. Ketika dia buat mujizat, ya, lalu dia berkata-kata dengan penuh kuasa, lalu orang-orang bilang begini, lah ini kan Yesus ini kan tukang kayu kan kita kenal adik-adiknya, kita kenal orang tuanya, kok dia bisa buat mujizat seperti ini? Lalu dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, ia, yaitu Yesus, tidak dapat membuat satu mujizat pun di sana. Kenapa? Atmosfer ketidakpercayaan itu menyebabkan Yesus nggak bisa buat mujizat. Nah, kadang-kadang kita berpikir kan, dia kan Tuhan, masa nggak bisa? Nah, kita perlu baca firman Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia, dia menanggalkan keilahiannya. Dia menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Memang dia Tuhan, tapi dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya, kadang-kadang kita bilang bahwa Yesus itu Tuhan 100%, 100% juga manusia. Nah, itu tergantung definisinya apa. Waktu kita bilang itu totalnya 200% dong. Kadang-kadang ya, tapi maksudnya begini ya. Ketika kita bilang seperti itu, kita akhirnya bisa excuse. Wah, kan Yesus Tuhan, makanya dia bisa, saya nggak bisa. Nah, jangan lupa ada ayat yang bilang kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, kalau gitu gimana? Kalau ada ayat itu yang mengatakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup, lalu kita bilang dia kan Tuhan, saya kan manusia, berarti nggak fair dong. Ya. Nah, kita mesti baca itu dalam satu kaitan ya. Jadi ketika dia menjadi manusia, betul dia menjadi manusia. Coba bayangkan ketika mau dibunuh sama Herodes, kenapa mesti Yusuf dan Maria mesti menyingkir ke Mesir? Kan ini Yesus Tuhan. Kok mesti dibawa lari gitu? Coba pernah pikirkan nggak itu? Karena dia manusia, dia menjadi manusia persis seperti bayi. Dia perlu dikasih makan, perlu digendong sama Maria, perlu diberi ASI. Harus begitu. Dia menjalani kehidupan manusia. Cuma bedanya dia tidak berdosa. Kenapa dia tidak berdosa? Dia memilih untuk taat. Kalau Adam dulu memilih untuk berontak. Ya, salahnya dia sebenarnya udah dapat istri, dia nggak ngajarin istrinya firman-nya. Jadi istrinya udah kejebak duluan. Adam, waduh, masa ya mungkin dia pikir istrinya udah jatuh, ya udah sekalian aja lah, barangkali begitu ya. Tapi itu kan dikatakan Adam yang pertama menyebabkan dosa dan masuk ke dalam dunia. Adam yang akhir, yaitu Yesus, membawa kebenaran. Jadi dia manusia gitu. Dia memang Tuhan yang menjelma menjadi manusia.
Kalau dia betul ini, dia nggak bisa disalibkan, nggak bisa mati kan. Coba pikirkan itu ya, renungkan. Makanya dia bilang di sini ya, dia beri contoh gitu. Kalau kita pelajari kehidupan Yesus ya, dan menurut saya inilah sebenarnya yang bisa kita tiru dari dia. Ketika dikatakan bahwa kita wajib hidup sama seperti dia, itu adalah gaya hidupnya. Bagaimana dia bergantung kepada Bapaknya, bagaimana dia mempunyai jam doa, ya dia bergantung pada Roh Kudus. Alkitab bilang kan, anak tidak dapat membuat satu apapun kalau dia tidak melihat Bapa melakukannya. Bagaimana dia bisa melihat? Dia punya persekutuan dengan Bapaknya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lalu murid-muridnya cari dia. Guru, banyak orang cari engkau. Lalu jawabannya apa? Ayo kita ke tempat lain. Saya percaya dia begitu karena dia habis bersekutu dengan Bapaknya. Dia tahu dia mesti kemana. Dia tidak digerakkan oleh keadaan. Dia tidak ditekan oleh keadaan. Dalam banyak kasus dikatakan ketika orang banyak mau mencari dia, mau menjadikan dia raja, dia menyingkir ke gunung untuk berdoa seorang diri. Kenapa? Supaya dia tidak salah dalam bertindak. Ya. Jadi puasa ini sebenarnya menolong kita memperluas wawasan rohani kita. Nah kalau puasa aja kita nggak baca firman, nggak doa, ya nggak ada gunanya. Ya itu cuma diet aja atau cuma ya memenuhi waktu puasa bersama yang dibuat ya oleh gereja dan sebagainya. Dulu ketika saya masih kuliah ya, kadang-kadang kami puasa janjian. Tujuannya apa ya? Menangkap itu ya, tuntunan Tuhan. Ya, waktu itu saya ngajar bimbingan belajar dan ada satu masa yang saya ingat itu ya. Kami puasa 3 hari kalau nggak salah ya. Tapi dari pagi sampai sore aja ya. Nggak berat menurut saya. Cuma karena saya harus ngajar bimbingan belajar. Apalagi waktu itu puasanya nggak minum ya. Aduh, itu nggak enak banget ya. Mulut kering gitu. Kalau sekarang kan belajar banyak. Puasa ya minum boleh ya, minum air putih, kadang-kadang ada yang minum jus dan sebagainya. Karena sebenarnya bukan memaksa Tuhan, bukan mogok makan, bukan diet ya, bukan soal itu ya. Tapi kita ngerti bahwa kita mengontrol tubuh kita. Ya. Kita tidak dikendalikan oleh lidah kita ya, atau sesuatu yang kita inginkan. Nah, waktu kita bisa menekan itu, maka bagi kita yang sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita, apalagi kita sudah dipenuhi Roh Kudus, itu suara Tuhan itu makin jelas. Gitu ya. Jadi kita bisa dengan mantap begitu berdoa ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kapan-kapan kita lihat lagi ya bagian lain. Tapi ini hal yang sangat penting ya. Coba renungkan ya. Khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, kita punya banyak waktu sebenarnya di rumah atau yang WFH ya. Saya dengar juga cukup sibuk, tapi kan minimal tidak melalui kemacetan Jakarta ya, yang kerja di Jakarta itu. Perjalanan dari rumah ke kantor. Kan bisa ada waktu banyak ya. Coba gali firman, dengar firman. Karena kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah dengar firman, bagaimana kita berharap iman kita bisa naik ya. Kalau kita lebih banyak mendengar apa yang terjadi ya, lewat YouTube, lewat televisi, lama-lama kita makin takut. Ya saya bukannya nggak lihat YouTube, saya lihat, tapi kemudian saya baca firman, renungkan, dengar firman. Kalau enggak ya sama kita sama orang yang nggak kenal Tuhan nih. Sepertinya ibadah kita itu nggak ada kuasanya ya. Nggak ada bedanya dengan cuma liturgis saja ya. Padahal kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa gitu. Dan ingat, saya selalu bagikan bahwa Alkitab berkata Allah adalah kasih. God is love ya. Jangan pernah lupa itu. Karena dia nggak pernah berubah, dahulu seorang dan selama-lamanya, maka kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.